Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita mulai lagi. Ini soalnya sudah diberikan tadi, jadi kita tinggal melihat. Ingat bahwa di wawancara ini terkait dengan moralitas dan integritas. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan bermoral dan berintegritas. Begitu, teman-teman. Silakan nomor, kalau sudah terdengar, silakan kerjakan nomor satu, tulis nomornya, kemudian jawaban Anda apa. Silakan. Kita bahas sama-sama. Silakan teman-teman. Sudah terdengar belum? Oh ya, satu A sudah ada ya. Kok saya nggak kelihatan ya? Satu A, satu C, satu C, satu D, satu A. Ayo, kita lihat. Indah dan tiga rekannya mendapat tugas mendesak mendadak dari atasan dan harus selesai dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaan karena sudah selesai. Namun melihat dua rekannya belum selesai, ini ragu-ragu menyerahkannya. Jawabannya apa? Anda di integritas itu Anda tidak harus menunggu setia kawan dan lain sebagainya. Anda harus punya keputusan sendiri, ya. Tapi tidak harus dilaporkan. Ngapain juga dilapor-laporkan? Jadi jawabannya adalah ini, ya. Ini yang pertama. Silakan nomor dua sekarang. Kalau perlu diberikan tugas, Anda tidak boleh menolak dan harus dilakukan sebaik-baiknya. Yang dilakukan adalah bahwa dia harus benar lakukan dengan yang terbaik. Ya, dia harus tidak ada alasan. Saya baru itu orang berintegritas itu harus tahu. Kemudian nomor tiga, silakan. Nomor tiga, silakan. Tiga A, tiga B. Anda bertanggung jawab menjadi pemegang uang simpanan organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui yang punya marmis. Hal yang dilakukan dengan alasan Marlis punya hutang kepada Iwan yang terkesan tidak mau membayar. Dengan alasan tidak punya uang pada ia yang membutuhkan uang tersebut untuk membayar anak sekolahnya. Jika saya dong disebut apa yang dilakukan oleh Iwan, kira-kira pemegang uang ya, boleh bank membuka rahasia nasabah walaupun dia koperasi ya, simpan pinjam ya, organisasi. Yo, harus ada keputusan pengadilan, nggak boleh ya, nggak boleh kita menelisik uang orang walaupun dia belum bayar utang. Kemudian nomor empat, silakan. Pergaulan yang sehat bila ada kerjasama yang baik antar teman sepergaulan. Bukan seorang berhubungan dengan orang lain tidak berpengaruh pada, ya, maksudnya ini mana yang selevel atau searah. Seorang kemampuan berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya hubungan tidak baik dengan orang lain disebabkan oleh orang itu sendiri. Hubungan yang baik dapat tercipta jika ada kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Berarti jawabannya adalah D ya, yang mirip ya, yang mirip dibikin mirip. Kemudian nomor 5, saya agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri yang baik menunjukkan adanya mental yang sehat. Jawabannya D ya. Bukan orang cerdas gitu ya. Nomor 6, seandainya Anda satu tim dengan pula dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika menyatakan sikap? Ya, kira-kira gimana? Ini dalam kaitannya dengan kekompakan tim, ya bagaimana berarti Anda harus bisa menjaga kekompakan tim.
Ya, bagaimana caranya? Ya, jadi gimana? Benar bahwa sikap secara tidak langsung supaya tidak rusuh ya. Kemudian saya selalu berusaha agar pendapat saya dengan orang lain. Karena itu saya berusaha keras mempersiapkan segala informasi untuk memperkuat pendapat saya. Nah, kira-kira, nah, jadi karena semua orang, nomor itu nomor berapa? Ya, nomor 7 ya. Karena semua orang memiliki boleh pendapat, jadi Anda harus kuat. Ya. Kemudian nomor 8 dalam menanggapi informasi teman-teman saya mengenal baru sebagai orang yang dalam menanggapi informasi teman saya mengenal saya sebagai orang yang baru. Sering meragukan informasi dari teman, mencari informasi yang ada, siapa yang menyampaikannya, mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang terpercaya, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Anda harus hati-hati. Jadi jawabannya berarti ya, Anda harus ini prinsip hati-hatian ya, hati-hatian. Kemudian nomor 9, dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah kira-kira coba cek 9A atau C. A atau C. Oke, yang hangat, yang hangat. Kesopanan, etika, empati ya, berarti nggak boleh nyerobot orang, nggak boleh menjawab pembicaraan orang, kan gitu itu kuncinya ya, yang kuncinya. Silakan teman-teman, silakan nomor 9. Karena kan terlambat ya, kalau orang yang terlambat itu jangan langsung main sikat ya, langsung main sikat. Anda harus adabnya adalah Anda dulu pendengarkan dulu, baru kalau ada kesempatan berbicara ya. Jadi jawabannya A atau C. Tapi cenderung ke A nih. Duduk pendengaran pembicaraan, jangan sampai nanti kita out of context, di luar konteksnya. Kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian bertahap. Oke, jawabannya ini kan lebih cenderung ke soal-soal yang sifatnya imajinatif ya. Jawabannya adalah, yuk, tidak sempurna. Yang sempurna adalah rokok. Nomor 11, kondisi sulit memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah yang terbaik. Waktu dalam menuruti urutan pemecahan masalah yang bisa dalam pemecahan itu yang logis. Ada metode walaupun selangkah demi selangkah namun bisa sebagai patokan. Kira-kira dalam apa ya? Yang penting melangkah yang penting. Ya harus logis itu masuk di akal, ya masuk di akal. Kemudian sesuai dengan panduan. Nah, ada metode walaupun selangkah demi selangkah, namun bisa dipakai sebagai patokan. Dalam pemecahan masalah dituntut suatu metode yang logis.
Kira-kira yang mana nih kira-kira? Nah, ini cenderung ke D. Kemudian nomor 12 dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber lebih penting daripada isi. Sumber, jadi siapa yang mengatakannya, berarti itu yang penting. Nah, ini hoax gitu ya. Kemudian nomor 13, kalau sekolah gratis pondok pesantren ya sependidikan, menyelenggarakan pendidikan murah merupakan asuransi pendidikan. Menurut saya, kayak gimana? Kalau sekolah ya gratis kan sampai SMA. Ya, kalau yang murah-murah. 13 A atau D? A atau D? A atau D 13. Sekolah gratis sudah ya. Pendidikan wajib belajar ya. Wajib belajar sampai SMP ya. Ya, sebaiknya ini sih. Sekolah gratis menurut saya ini nih jawabannya. Kenapa? Karena sekolah gratis itu semuanya kan dari ya ada bos dari pemerintah. Jadi semuanya dibikin gratis. Dan kaitannya dengan wajib belajar. Kalau tidak ada bos nggak bisa gratis. Swasta itu dari mana swasta? Kampung Anda menjadi lokasi sebuah perusahaan besar, pendukungnya perusahaan nanti akan membawa dampak negatif lebih banyak penduduk. Ya, bagi penduduk. Anda diminta menyampaikan sikap penduduk yang menolak. Anda diminta untuk menyampaikan sikap penduduk yang menolak perusahaan di hadapan anggota dewan. Buat sikap Anda adalah, yo, sikap Anda awalnya gimana? Kalau Anda ditugaskan, ini nyari yang memberi integritas ini. Latihan, jangan yang serius ini. Awalnya tegang, namun kemudian saya dapat bersiap tenang. Ini Anda kemampuan pengenalan diri ini. Tegang kan bukan berarti panik kan, bukan cemas, tegangnya biasa aja. 15, akhir ini banyak telinga televisi yang kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya pribadi, nah, jawabannya apa? Nomor 16 tentunya adalah D. Sebenarnya cepat ya, karena Anda hanya diberikan 10 menit ya. 10 menit. Ya nanti kita bertahap dengan soalnya yang panjang. Ya, makanya ini masih pemanasan. Pemanasan. Nomor 16. Seperti biasa, seminar adalah kegiatan yang cari yang ideal. Cari yang ideal. Berarti jawaban yang dapat menambah ilmu pengetahuan. Nyari kum. Nyari kakak kredit. Kemudian, kemudian 17. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut adalah setuju sesuai dengan ajaran agama, setuju-setuju lah ya. Karena kalau Anda orang yang ini, berarti agama. Tapi kalau bermanfaat bagi orang lain itu lebih lebih universal ya. Kalau yang ini ambilnya adalah universal. Namanya juga nasionalis, bukan agamais. Berguna bangsa, agama kan kembali lagi ke sana. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan pada Dora melanjutkan jenjang S2, namun dengan biaya pribadi. Tindakan terbaik dilakukan Dora adalah ya tetap ya mencari beasiswa untuk biaya studi. Ya Anda harus si Dora ya harus jadi B.
Ya, B gitu orang. Kemudian nomor 19, kemudahan mengakses informasi hasil tes saat ini buat saya cari yang positif. Selalu cari yang positif, jangan negatif. Berarti D yang positif D. Kemudian nomor 20 dalam kaitannya dengan perubahan secara umum, saya dinilai orang lain sebagai orang yang, nah, orang lain menilai Anda sebagai apa? Ini cari yang paling baik juga. Punya ketinggian tinggi mengikuti orang lain, kepo gitu. Mudah misalnya diri dengan orang baru, butuh waktu, cenderung kurang aktif. Nah ini yang baik yang ini. Jadi orang-orang yang cepat beradaptasi ya tadi. Kemudian nomor 21 sebagai bagian dari penerapan informasi yang baru, setiap pegawai kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah harus proaktif ya, menunggu mereka jalan menggunakan update cara mereka melakukan apa segala mungkin dan minta bantuan pada tim. Nah, apa C atau D? Yo, C atau D? C atau D? Mempelajari dulu berarti ya. Anda nggak boleh tergantung pada siapa. Mempelajari cara update dan data apa saja. Ini lebih baik ya daripada C. Jangan mengerjain orang lain, jangan pernah tergantung dengan orang lain itu kuncinya. Anda harus bisa mandiri. Kemudian nomor 22, pada saat sedang tidak sibuk secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat. Ya, itu harus dilakukan demi organisasi, harus dilakukan. Seperti ini. Dengan segera menyanggupinya, berarti untuk menggantikannya. Ini jalan terbaik. Ya. Kemudian teman kantor saya, orang tua salah seorang siswa lulus ujian nasional, tidak dapat menghadiri pengambilan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya hanya akan memberikan saran ya, Nah, gitu. Jadi mempertimbangkan, ya mempertimbangkan, timbangkan. Ini ya jawabannya. Nggak bisa ini urusan orang, ya. Ngapain juga kita ngatur-ngatur. Pertimbangkan aja, karena kan hanya sekali dalam seumur hidup. Seumur hidup. Kemudian teman saya meminjam sepeda motor pada saya untuk pergi ke tempat kerja. Padahal sepeda motor tersebut hasil pinjaman dari sepupu saya. Anda nggak boleh meminjamkan yang bukan milik Anda. Jadi saya tidak berani meminjamkan yang bukan milik saya. Ini lebih penting. Anda berintegritas artinya. Ya. Kemudian seorang teman saya tercatat sebagai pegawai indisipliner di kantor, sehingga selaku teman saya berkewajiban. Anda menyarankan harus bisa, teman-teman ya, harus bisa apa, mengarahkan teman-teman, membantu teman-teman supaya benar, ya. Kemudian ya seorang teman, jawabannya, nah ini ya. Begitu teman-teman. Kalau nanti coba cek yang panjang-panjang, silakan teman-teman dihitung berapa benar. Sebenarnya kan hanya 10 menit Anda dapat ya, 10 menit. Jadwalnya 10 menit kan. Dapat berapa tuh? Harus benar semua. 21. Wih, mantap. 22, mantap. 22, mantap. 23, wih, mantap. 23. 24, 24. Oke. Ini teman-teman ya, untuk
wawancara intinya buat teman-teman harus mengecek apa itu yang pertama yang bertanggung jawab, tidak boleh yang integritas itu harus mengutamakan aturan dan hukum, dan yang kedua Anda harus ada empati dan lain sebagainya. Itu kuncinya di di wawancara. Jadi kalaupun soal panjang nanti kita tinggal melatih kecepatan. Dan dengan demikian untuk wawancara cukup sekian. Nah, untuk wawancara cukup sekian karena tidak terlalu banyak, wawancara itu mudah ya. Dan ingat, saya koreksi lagi teman-teman bahwa barusan apa ya? Ada yang ngobrol. Oh, siap. Sudah saya share nanti. Diingat bahwa teman-teman sebentar. Di wawancara merupakan bagian yang kedua. Ini bagian satu, ini bagian dua. Nah, bagian dua. Di sini bagian satu ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural. Ini bolak-balik, ini bisa bolak, bisa bolak-balik ya. Ini bisa bolak-balik. Jadi misalnya dari sini dulu ke sini, atau dari sini ke sini ke sini, bisa bolak-balik. Tapi makanya sebelum pindah ke sini, ini semuanya harus diisi dulu. Isi sampai penuh, isi sampai penuh. Apalagi yang ini, karena kalau Anda mengisi, oh salah. Yang sosiokultural dan manajerial, kalau diisi, maka Anda mendapatkan nilai satu minimal. Jadi tidak boleh ada yang dikosongkan. Tapi kalau Anda sudah pindah ke bagian dua, ke wawancara di sini, Anda tidak bisa balik lagi ke sini. Ini tidak bisa, tidak bisa. Jadi sebelum pindah, Anda ini waktunya kan 10 menit di sini. Ini 120 menit di sini. Jadi tolong Anda fokuskan kalau memang lihat jamnya, lihat diukur. Misalkan berangkat sampai jam 11, maka jam berapa harus habis. Sehingga Anda kalau misalkan ini tinggal 5 menit, cek apakah ya tembak aja, tembak. Apalagi ini dan ini, tembak saja. Sesuai kultural dan manajerial, tembak saja. Yang penting pasti Anda nembak pun Anda dapat nilai. Mudah-mudahan tembakan Anda dapatnya poinnya gede. Yang baru kemudian ke sini. Dan di sini pun tidak boleh ada yang kosong. Tidak boleh ada yang kosong, maka di sini Anda harus isi semuanya. Berarti minimal Anda dapat 10. Minimal Anda dapat 10. Jadi kalau ngisi semuanya Anda dapat 10. Tapi kalau Anda dapat 5, 5, 5 kan artinya 5 kali 10. Berarti berapa sih? Akhirnya berapa? 54. Nah, itu ya maksimal poinnya. Itu teman-teman, karena mudah, nanti kita tinggal latihan. Kita ketemu malam minggu, bukan malam Senin, masih tryout. Senin tryout, mungkin mudah-mudahan saya bisa soal yang baru. Kita mulai Senin lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.